Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepadamu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 1, ayat 21 sampai 22a. Saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Filipi ini cukup unik. Statement awalnya, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, ini bukti hidup yang telah diubahkan. Karena kita tahu latar belakang Rasul Paulus. Dia adalah seorang Saulus. Ya, siapa Saulus? Dia pembenci Kristus dan pengikutnya. Jadi dia termasuk penganiaya jemaat Tuhan pada masanya. Jadi dia membenci kekristenan, bahkan menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Ya, dulu benci Kristus, tetapi pada surat Filipi ini dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi artinya hidupnya sudah diserahkan kepada Kristus. Dan yang unik ini, dan mati adalah keuntungan. Saya rasa belum pernah saya dengar ada orang dunia mengatakan mati kok untung. Ya, mati banyak orang mengatakan waduh dia celaka, waduh sial, waduh gagal, waduh ya. Tetapi di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Ya, karena kematian orang-orang percaya itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, Yesus sudah menjanjikan semua itu. Nah, tetapi jika aku harus hidup, Rasul Paulus katakan, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi selama hidup, ya, karena hidupnya adalah bagi Kristus, artinya hidupnya harus menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, demikian juga hendaklah kita sebagai orang percaya, hidup kita harus menghasilkan buah yang baik, buah yang maksimal, buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Ingat semua bagi kemuliaan Tuhan. Menghasilkan buah maksudnya apa? Ya, melalui setiap tindakan kita, hidup kita mewarnai dunia, hidup kita memberi pengaruh yang baik bagi dunia, hidup kita dibutuhkan dunia, kita menjadi jawaban bagi dunia. Ada yang mengatakan hidup kita memberi nilai kepada dunia.
Nah, jadi hidup menghasilkan buah atau memberi buah ini hendaklah ada di dalam kita setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita menjadi kesaksian sehingga orang boleh mengenal akan Kristus Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ya, dua pilihan dalam kehidupan, hidup dan mati. Ya, Rasul Paulus memberikan satu tanggapan yang luar biasa. Bagiku hidup adalah Kristus. Selama hidup mengabdikan dirinya menjadi pelayan Kristus, menjadi hamba Kristus. Ya, bahkan dikatakan hidupnya bukan tentang dia lagi, tetapi tentang Kristus. Hendaklah kita demikian. Seperti ada lagu anak sekolah minggu, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, itulah yang dimaksudkan. Jadi Kristuslah yang menjadi pusat bagi hidup kita, bukan tentang diri kita lagi. Dan mati adalah keuntungan. Artinya, selama hidup bagi Kristus, saat mati pun mendapat keuntungan, yaitu hidup yang kekal di surga. Coba dikasih Tuhan, mari selama kita masih diberi kesempatan hidup dalam dunia ini, mari hasilkan buah-buah yang baik, sehingga melalui buah yang kita hasilkan, dunia boleh mengenal Kristus. Melalui hidup kita, akhirnya dunia boleh mengenal akan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Tuhan ingin hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia. Tuhan ingin supaya hidup kita ini menjadi terang bagi dunia yang ada dalam kegelapan ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan seperti Rasul Paulus, keluar statement dari hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi semuanya luar biasa. Hidup dan mati bagi Tuhan. Ya, ada yang mengatakan istilah Jawa, pecah gesang derek Gusti. Ya, derek Gusti Yesus. Artinya selama kita diberi kesempatan di dunia, kita mengabdi bagi Kristus. Dan pada waktunya nanti ketika sudah berakhir masa di dunia, kita akan bersama dengan Kristus. Sebab Dia yang telah menebus hidup kita. Dia yang sudah membayar hidup kita lunas dengan pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga semestinya Dia yang membayar kita. Dia yang memiliki hidup kita. Kita dulu budak atau hamba dosa. Setelah ditebus, kita nggak jadi hamba dosa lagi. Kita hamba kebenaran. Kita hamba-hambanya Tuhan. Sehingga mari pastikan hidupmu berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan ketika diberi kesempatan hidup, berarti memberi buah, menghasilkan buah. Biarlah hidup kami menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga melalui buah yang kami hasilkan, dunia melihat Engkau, dunia mengenal Engkau, dan dunia diselamatkan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap hidup kami menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa juga menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dijauhkan kami celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.